Tindak kriminalitas di Kerawang ini ada beberapa tindakan. Yang pertama yaitu mepet rampas, yaitu dengan memepet pengguna kendaraan roda 2 dan melakukan perampasan. Sebenarnya di wilayah Kerawang ini tidak ada kampung namanya Kampung Begal. Akan tetapi warga masyarakat Kerawang sendiri yang menamakan daerah tersebut Kampung Begal, di mana di wilayah Kecamatan Cilamaya yaitu ada satu desa, yaitu desa Pasir Jaya, yaitu dusun Cilempung, di mana satu dusun itu sebagai pelaku maupun penada dari hasil curian, baik curanmor maupun begal tersebut. Dalam penggerbekan di Kecamatan Cilamaya Wetan, khususnya di desa Pasir Jaya, di dusun Cilempung, kita berangkat ke sana kurang lebih dengan kekuatan 200 personil dari jajaran Polres Kerawang ditambah 9 personil dari jajaran Polda Metro Jaya, yaitu dari Polres Jakarta Utara. Kita sudah melakukan penggambaran sebelumnya sebelum melakukan penggerbekan. Begitu kita sampai di Kampung Cilempung tersebut, saya perintahkan anggota untuk segera menutup jalur keluar dari kampung tersebut. Anggota. Buru-buru. Pak, ini Pak, naikin Pak. Kenapa? Naikin dulu. Naik. Kenapa dia? Naik. Naik, cepet kamu. Jadi ada beberapa warga laki-laki yang mereka mengelak bahwasanya mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Akan tetapi kita tidak begitu percaya apakah mereka itu melanggar atau tidak. Maka dari itu kita amankan dan kita bawa ke Polres. Tuh, lompat tuh, Nyak. Sawahnya. Oh. Ada beberapa warga laki-laki yang kita amankan. Di situ kan kurang lebih ada pelaku penadaan atau 480 yang melarikan diri. Maka dari itu kita tangkap dan kita amankan, dibawa ke Polres, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Batu. Kita asupkan dulu, tadinya asupkan. Pada saat penyitaan yang terakhir, kami berhasil menyita kurang lebih di wilayah tersebut ada 150 unit motor atau KR2 dan 2 unit KR4, di mana KR4 tersebut berupa pickup atau minibus. Di kantor. Dilakukan cek fisik berupa pengecekan nomor mesin maupun nomor rangka, dan kita cocokkan dengan database dari Samsat Polres sesuai dengan aturan dan petunjuk daripada pimpinan. Apabila database atau mungkin itu sesuai dengan kepemilikan daripada warga, motor tersebut tetap akan kita kembalikan, kita serahkan kepada warga yang memilikinya. Untuk antisipasi kampung begal ini, kami dari Polres Kerawang akan melakukan razia secara terus-menerus kurang lebih 2 minggu sekali, secara kontinu dan konsekuen kita lakukan hal tersebut. Ya, ini hasil pengembangan, ada pencurian kendaraan bermotor. Kemudian dari pengembangan kita lakukan mengamankan 128 motor dari hasil pencurian yang ada. Jadi dari 128 sudah ada 31 orang
yang mengklaim bahwa kendaraannya ada di sini. Hasil daripada pengumuman kami pihak kepolisian mengumumkan melalui media, baik media sosial, media cetak maupun elektronik. Ada 5 kendaraan bermotor roda 2 yang sudah kami serahkan tadi, 1 roda 4. Di rumah. Aduh. Bapak motornya kenapa, Pak? Dicuri. Di mana? Di tempat sepi. Bapak dianiaya? Enggak. Nggak ada ya? Sudah lama? Dari 2014. Baik, terima kasih, Pak. Bapak punya apa? Punya kendaraan Mobil. Mobil. Kendaraan mobil. Kapan hilangnya? pada hari Kamis tanggal 26 bulan Tahun 2015. 12. Di mana? di garasi rumah. Garasi rumah. Siang, malam. Ketahuannya pukul 5 subuh. Oh ya. Waktu itu nggak dengar ada yang masuk. Mobilnya mana? Saya silakan ya. Rasanya gimana rasanya? Sangat bangga dengan Bapak Polda Jawa. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Polda Jawa Tengah sudah membuktikan bahwa masuk polisi tidak bayar kepada seluruh rekan-rekan remaja yang mempunyai keinginan untuk menjadi anggota Polri. Untuk mempersiapkan diri pendaftaran segera dibuka, dan yakinlah bahwa Polri akan melaksanakan rekrutmen secara terbuka dan transparan, dan ini sudah dibuktikan dengan pengalaman Bribda Eka. Dalam pelaksanaan patroli harus selalu waspada. Jelas? Di wilayah Salatiga biasanya tiap pagi itu banyak anak-anak yang pergi sekolah, apalagi di kawasan Jalan Kartini. Berawal dari hal tersebut, maka Polres Salatiga mengadakan PH pagi rutin setiap hari. Jadi saya keinget waktu dulu saya sekolah, tidak pernah kebayang sama sekali kalau saya bisa menjadi posisi seperti ini. Tapi karena ada dorongan dari orang tua saya, jadi saya berniat untuk mengikuti pendaftaran polisi dan membahagiakan orang tua saya. Pada hari ini kami diperintahkan oleh Kasat Sabara untuk melakukan patroli di sekitar pasar dan juga sekitar pertokoan. Kawan, tolong tasnya ditutup ya Bu. Ini tanggal 1, nomor saya tahu ya, ada yang berniat jahat dan sebagainya. Biasanya terjadinya nggak sadar kalau pas belanja sudah sibuk nilai. Tindakan ini dilakukan agar masyarakat dapat selalu berhati-hati dan waspada, karena kejahatan itu bisa terjadi di manapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tujuan kami berikutnya adalah di pertokoan emas. Halo, apa kabar? Saya Eka. Itu. Iya, dari Polres Salatiga sini kan kita sedang melakukan patroli. Nah, gimana Bu situasi Kamtibmas di sini, Bu? Baik. Ada kayak apa yang mencurigakan gitu? Ya, selama ini enggak. Setelah kami melakukan patroli di sekitar pertokoan Jinsut, kami kembali ke Mako untuk melakukan apel sore. Setelah selesai apel, kami pulang. Assalamualaikum. Andi. Ada sini. Ada ya. Saya tinggal di rumah ini bersama kedua orang tua saya dan satu adik laki-laki saya. Kami pindah ke sini sekitar tahun 2005. Saat itu saya masih kelas 3 SD. Dulu kami punya rumah di Bonsari, Kalikaseng Salatiga. Rumah itu ditinggali bersama kakek saya. Namun sepeninggal kakek saya, keluarga kami
terpaksa angkat kaki dari rumah tersebut karena ada pihak ketiga yang merasa memiliki rumah tersebut. Sing ireng gitu ya? Ini normal. Lagi normal. Iki. So meneh rasa ngerokok, kopi ini barang dikurangi. Aja kandane ora kang buku ayo. Kan juga kesehatan ayah barang toh. Ya, perasaan saya ketika mendengar ayah menderita penyakit tumor, saya merasa sangat sedih. Bahkan pada saat di rumah sakit saya sempat meneteskan air mata. Jadi saya merasa sedih, takut kalau misalkan ayah itu tidak sembuh. Tapi semoga saja nanti setelah dilakukan operasi, insya Allah nanti bisa sembuh. Terus di rumah sakit mana kapan? Seminggu kas dulu. Kue apa? Kontrol. Apa ini? Apa ini? Istirahat weh. Buat saya dengan diberinya cobaan ini, saya merasa lebih semangat lagi, lebih berusaha untuk membahagiakan orang tua saya dengan cara menjadi polisi yang jujur, yang bisa mengayomi dan melindungi masyarakat, yang bisa menampung aspirasi masyarakat, agar ayah saya itu merasa bangga terhadap saya, bahwa kerja kerasnya itu tidak sia-sia untuk saya selama ini. Ini. Ayo. Apa? Ayo dulu. Dengan kondisi bapak saya yang sekarang sedang sakit, saya merasa sangat sedih. Bahkan kadang ibu juga sesekali menggantikan bapak untuk menambal. Saya juga kadang membantu orang tua juga untuk menambal. Aku mau nganu patroli mau, Dek Sasa. Neng anu muteri Salatiga mau, kalau nego toko mas. Nego di Mbak Puput lah, Mbak Puput. Ketika di rumah membantu orang tua untuk menambal ban, saya tidak merasa malu karena di situ bukanlah pekerjaan yang istilahnya itu memalukan, karena berawal dari tambal ban itulah saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Orang tua saya bisa menyekolahkan saya dan adik saya, dan juga bisa menjadikan saya menjadi polisi seperti sekarang ini. Dari orang kecil maupun orang yang istilahnya mempunyai materi yang berlimpah, semua selalu minta tolong kepada polisi. Jadi intinya saya merasa bangga karena polisi di sini bekerja dengan mulia untuk menolong dan melindungi masyarakat serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat luas. Pesan buat adik-adik atau rekan-rekan di luar sana yang sekiranya nanti akan mendaftar polisi, silahkan mendaftar saja. Tidak usah khawatir mengenai biaya, karena sebenarnya itu tidak benar. Itu hanya isu, hanya oknum-oknum tertentu saja yang ingin berniatan jahat terhadap Anda. Contohnya saya, di sini saya hanya seorang anak tukang tambal ban, tapi di sini saya membuktikan kepada masyarakat bahwa seorang anak tukang tambal ban bisa menjadi polisi tanpa dipungut biaya sepeser pun. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Dan biar seragam, capingnya dipakai
pagi hari ini saya bersama rekan-rekan Polwan melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon di salah satu sekolah dasar di kawasan Cibubur. Ya, langsung menempati tempat yang sudah di-plotting untuk penanaman pohon. Semoga pohon ini kelak akan tumbuh besar seperti keinginan kita, harapan kita bisa tercapai secara lancar, mudah, amin. Ya, bisa diterima. Ya, mana tepuk tangannya? Ya, jadi kali ini kegiatan kita berinteraksi langsung dengan anak-anak sekolah dasar dan ini memang kegiatan yang sangat menyenangkan bagi kami. Nah, biar nanti air hujan kan nggak mampet di sini ya. Ya, jadi reaksi mereka positif ya dengan kedatangan kami karena mereka menganggap kami sebagai kakak dan kami pun menganggap mereka sebagai adik saya sendiri. Cepat tumbuh besar, nanti berbuah. Ya, buahnya bisa dipetik. Nanti kan lama-lama akan tumbuh besar. Nah, kita sendiri juga akan memanen kebaikan itu ya adik-adik. Ya, jadi setelah kita melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon, kemudian kami kembali melanjutkan patroli. Hari ini kita akan melakukan patroli di kawasan Cibubur untuk melihat kondisi arus lalu lintas. Ketika kita patroli di kawasan jalur arteri, kami menemukan sebuah mobil yang membawa muatan melebihi kapasitas. Selamat siang, Pak. Pak, mohon maaf mengganggu perjalanannya. Bisa saya lihat surat-surat kendaraan? Sini dulu, Pak. Nah, ini kan cuma sampai sini untuk baknya. Nah, ini Jadi tidak sesuai dengan ini. kalau melebihi kapasitas bak tidak boleh. Ya, selain pelanggar ini membawa muatan barang berlebih, baik dimensi maupun panjang suatu muatan, ternyata SIM Bapak ini juga mati. Kalau SIM tinggal moto, Bu, saya waktunya belum ada. Oh iya Bapak, tapi kalau bisa, dan ini memang wajib ya Pak, Ya, SIM harus, yang emang. sudah mati harus diperpanjang. Udah tinggal moto aja, Bu. Waktunya Iya. sempat. Dan hal tersebut sangat disayangkan karena seharusnya pengendara itu kan surat-surat kendaraan memang harus selalu dibawa, apalagi pengendara tersebut seringkali berlalu lalang untuk membawa muatan. Bapak sebelumnya sudah tahu belum tentang ketentuan membawa muatan? Tahu, Bu. Iya. Kerja, Bu. Tapi kenapa Bapak masih melanggar? Biasa kalau saya kerja, bisa. Mau ya? Ya kita kerja, tapi tetap mematuhi peraturan lalu lintas, toh itu tidak merugikan Bapak. Justru kalau Bapak melanggar seperti ini merugikan Bapak sendiri. Ya, sebenarnya ada peran dari perusahaan yang tanggung jawab mengenai peraturan bawa muatan barang kepada karyawannya. Ya nanti bisa dibaca di Hayati ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan ya. Makasih, Bu, ya. Iya. Pak, makasih, Pak. Jadi setelah kami melakukan penindakan terhadap pengemudi truk ini, kita kembali melanjutkan patroli. Saat kami kembali melanjutkan patroli, kemudian kami melihat ada pengendara sepeda motor yang membawa box sangat tinggi. Bahkan kendaraannya sendiri tidak... Pinggir dulu, Pak ya. Pinggir dulu. Pak, mengerti dulu ya. Ya, kalau nanti dulu kita. Ini bawa apa Pak? Kulkas. Ada isi kulkasnya? Ada, Bu. Ya ampun, Bapak nggak bahaya pakai motor bawa segini? Udah biasa tuh. Udah biasa, kan nggak boleh Pak. Apa ada surat-surat kendaraannya? Ya, dan saya pun nggak habis pikir kalau hal tersebut menjadi kebiasaan. Seharusnya seorang pengendara sepeda motor lebih berhati-hati untuk membawa barang muatan kan. Selain diri kita sendiri yang rugi, juga orang lain pastinya. Mau diantar kemana, Pak? Mau diantar ke ini, Pak, apa? Sentek. Mungkin beberapa orang berpikir apabila mengantar barang dengan menggunakan motor itu akan lebih efisien, irit, dan mungkin lebih cepat. Namun alangkah baiknya jika kita juga berpikir ke depannya mengenai membawa muatan berlebih harusnya dengan pickup, karena selain safety, kondisi barang pun juga aman. Ya, lain kali kalau pemilik ini mau diantar atau mau minta tolong buat nganter seperti ini lagi, Bapak kalau bisa menghimbau lebih baik pakai pickup, ya, jangan pakai motor. Bapak nanti rugi sendiri, ya. Tapi kalau seperti ini, Bapak sendiri juga susah kan?
ya Bapak sendiri yang rugi. Ya. Setelah kami melakukan penindakan, kemudian kami pun kembali melanjutkan patroli. Ya, ketika kita melaksanakan patroli, kemudian kami menemukan sebuah pickup yang kali ini tidak membawa barang, namun membawa penumpang. Pak, berhenti dulu. Ya, adik-adik baru pulang sekolah ya? Pak, sini Pak, silakan. Tahu nggak bahaya loh kalau naik ini tiba-tiba ada mobil lewat kan seperti ini, terus adik-adik langsung naik ke atas, bahaya loh. Ya. Anak-anak ini biasanya kok dikasih naik kenapa Pak? Biasanya. Enggak pernah Pak, saya enggak pernah bawa. Enggak, ya maksudnya langsung tahu-tahu nyelonong. Nyelonongnya naik karena pertigaan macet. Ya pernah naik maksudnya ngapain baru naik nih orang masih mau pulang. Jadi seharusnya pengendara pickup tersebut lebih tegas melarang anak-anak untuk menaiki pickup mereka karena selain membahayakan diri sendiri juga anak-anak tersebut. Oh, mungkin nanti untuk mengakali misal ada anak-anak yang naik lagi, Bapak langsung menepi aja parkir sampai mereka turun lagi. Kan nggak mungkin jalan. Anak turun masih diem aja, udah kebrak air turun masih. Adik-adik sekali lagi minta maaf sama bapaknya, lain kali berjanji nggak akan naik lagi. Salaman dong satu-satu. Iya. Karena telah terjadi pelanggaran seperti itu, kami pun tetap harus menindak pengemudi tersebut dengan surat tilang agar untuk efek jera, lain kali agar bapak itu lebih tegas dalam menolak anak-anak tersebut. Nanti ditegur aja anak-anaknya. Oh iya Mbak, kalau bisa. Iya. Kalau ada yang jatuh, iya. terus sampai luka atau meninggal, bapak yang kena nanti. Bapak akan kena. Saya digebrak apa ya? Turun ngapain sih, saya mau pulang, saya bilang. Iya. Bapak ngikut ke depan gitu. Loh saya belok kemarin kok dia masih ngikutin, saya bilang. Jadi gue kan dari belakang saya nggak selesai. Dari beberapa kejadian hari ini kita pun masih banyak menemukan pelanggaran lalu lintas, di mana kita masih menemukan beberapa kendaraan yang membawa muatan tidak sesuai dengan peruntukannya.